Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan semoga anak-anakku hebat semuanya senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik yang sudah siap untuk dibacakan ya. Dan kita lihat bersama. Tara, wah, gambarnya menarik sekali. Ada 3 anak ya di sini ya. Wah, kira-kira mereka sedang belajar dan juga bermain apa ini? Anak-anak penasaran kan? Yuk kita buka bersama judulnya 3, 2, 1. Ya, balap perahu. Ini dia perahunya. Terbuat dari apa ya kira-kira? Dan buku ini adalah buku jenjang B3 yang ditulis oleh Kakak Fajriatun Nur Hidayati dengan ilustrator Kakak Veronica Winata. Dan tentu saja buku ini diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Terima kasih untuk kiriman bukunya dan sangat bermanfaat. Anak-anak, dalam buku yang berjudul Balap Perahu, ini ada sinopsisnya ya. Hore, Pipi, si perahu pelepah pisang bisa meluncur di air. Tiba-tiba ada yang datang. Ternyata teman-teman Arga, pemilik Pipi. Mereka juga membawa perahu pelepah pisang seperti Pipi. Katanya mereka mengajak balapan. Wow, balapan? Apakah Pipi akan ikut balapan bersama teman barunya? Dan keseruan Pipi dan juga Arga ya kan di sini ada di dalam buku ini. Jadi anak-anak harus menyimak sampai selesai. Oh, ternyata ini adalah perahu dari pelepah pisang. Wow, keren sekali. Yuk kita baca basmalah bersama-sama agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari buku cerita yang dibacakan oleh Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Balap perahu. Hujan sudah reda. Saatnya Pipi bermain bersama Arga. Katanya Pipi akan diajak ke suatu tempat. Kemana ya? Ternyata Arga akan membawa Pipi ke sungai kecil. Arga ingin Pipi meluncur di atas air. Wah, pasti seru. Ini pengalaman pertama Pipi. Dia merasa sedikit khawatir. Apa Pipi bisa berlayar seperti perahu sungguhan? Sebelum turun ke air, Pipi dicek kembali. Ikatan lidi, kokoh, sayap perahu, seimbang. Ayo,
"Meluncurlah," kata Arga. Ketika melihat Arga percaya diri, Pipi menjadi lebih tenang. Ia pasti bisa berlayar. Pipi siap menyusuri sungai. Badan Pipi menyentuh air. Awalnya Pipi sedikit goyang. Ia khawatir tidak seimbang dan tenggelam. Namun perlahan Pipi bisa menguasai keadaan. Lajunya makin seimbang. Pipi berlayar dengan lancar. Saat melihat Arga bersorak, Pipi makin bersemangat. Ia meluncur makin cepat, seru sekali. Tiba-tiba datang dua teman Arga. Pipi ingat anak-anak itu. Ia melihat mereka saat akan ke sungai tadi. Wah, di tangan mereka juga ada perahu seperti Pipi. Siapa perahu-perahu itu ya? Satu perahu badannya lebih lebar. Sementara itu, yang lain badannya panjang. Pipi jadi paling kecil di antara mereka. Pipi berkenalan dengan dua perahu lainnya. Perahu lebar namanya Brum. Dan yang panjang namanya Si Godi. Mereka juga baru pertama kali ke sungai. Pipi senang punya teman baru. Mereka jadi bisa bermain bersama. "Kita balap perahu yuk," ajak salah satu teman Arga. Dia pemilik Godi. "Wow, balap perahu. Pipi belum pernah. Pasti seru." "Perahumu tidak diganti, itu terlalu kecil," ujar pemilik Brum. "Tidak usah, biarpun kecil, perahuku kuat kok," tolak Arga dengan mantap. Pipi lega mendengarnya. Ia merasa makin percaya diri. Ini perlombaan pertama Pipi. Ia harus menang. Arga pasti senang. Semua sudah siap di garis start. Pipi dan kedua temannya harus berlayar hingga garis finish di ujung. Siap? 1, 2, 3, meluncur! Seru anak-anak bersamaan. Yuhu! Pipi meluncur dengan lincah. Badannya terasa ringan. Pipi melaju makin cepat dan cepat. "Awas, di depanmu, Pi!" teriak Godi dari belakang. Sebuah botol plastik mengambang di depan Pipi. Hampir saja Pipi menabraknya. Meski sedikit oleng, ia berhasil menghindar. "Aku duluan, Pipi," Godi membalapnya. Ia meluncur dengan cepat di samping Pipi. Oh tidak, Pipi tidak mau kalah.
ia harus segera mengejar Godi. Pipi mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membalap Godi. Saking cepatnya, ia serasa terbang. Tiba-tiba sebuah kantong plastik mengambang di depan Pipi. Kali ini Pipi tidak bisa menghindar. Oh, bagaimana ini? Pandangan Pipi terhalang. Laju Pipi tidak terkendali. Ia oleng ke kanan dan ke kiri. Buk! Pipi menabrak popok sekali pakai. Ia terhenti di tepian. Pipi merasa sedikit pusing. Pipi, tolong aku. Terdengar isakan Broom di belakang. Oh, ya ampun. Broom tersangkut rumput liar. Di depan, Godi juga tidak bisa bergerak. Laju Godi terhalang sampah. Pipi baru menyadarinya. Ternyata di sekitarnya banyak sekali sampah. Rumput-rumput liar menjulur dari tepian sungai. Bukankah sampah tidak seharusnya di sungai? Aku tidak bisa bergerak, omel Godi. Ia membenturkan badannya ke buntalan sampah. Bagaimana kalau aku tenggelam? Kata Broom ketakutan. Apa kita akan terjebak di sini? Ujar Pipi khawatir. Ia tidak mau hal itu terjadi. Pipi membuang pikiran buruknya. Ia harus yakin Arga pasti punya cara cemerlang untuk menolong mereka. Pipi merasa badannya diangkat. Kantong plastik dilepaskan dari badan Pipi. Begitu juga dengan Broom dan Godi sudah diangkat ke tepian. Broom masih pucat dan gemetar. Tampilannya tidak karuan. Pipi iba melihat temannya itu. Sementara itu, Godi masih cemberut. Ia terus menggerutu karena gagal sampai di garis finish. Pipi juga kecewa seperti teman-temannya. Gara-gara sampah, balapan mereka terganggu. Apa kita akan terus di sini? Keluh Godi. Entahlah, mungkin mereka masih menyusun rencana, jawab Pipi. Ia celingukan mencari Arga dan teman-temannya. Lihat, apa yang akan mereka lakukan? Seru Broom tiba-tiba. Ternyata anak-anak itu membersihkan sungai. Pipi senang melihat kerjasama antara Arga dan teman-temannya.
Sekarang sungai sudah bersih, sampah dan rumput liar sudah tidak ada. Air pun bisa mengalir lancar. Pipi tidak sabar ingin berlayar lagi. Pasti kali ini lebih seru. Ia tidak perlu khawatir lagi akan menabrak sampah. Mau balapan lagi? Tantang Godi. Siapa takut? Sahut Pipi tidak kalah semangat. Ayo, kita balapan sampai garis finish. Seru Brum. Selur, selur, selur. Pipi, Godi, dan Brum meluncur bersama. Mereka bisa berlayar dengan lancar. Ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk Pipi. Menyenangkan sekali bisa berlayar bersama. Apakah kali ini mereka bisa sampai ke finish? Hore! Pipi, Godi, dan Brum sampai di garis finish. Siapa pemenangnya? Semuanya pemenang karena mereka berhasil menyelesaikan pelayaran pertama mereka. Wah, seru sekali ya petualangan dari Pipi ya anak-anak. Dan mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil pesan, hikmah, serta pembelajaran dari cerita yang sudah dibacakan oleh Bu Aini ya. Ya, tentu dalam buku Balap Perahu ini tadi ya. Ini tadi menceritakan tentang bermain ya. Ada Pipi yang bermain dengan teman-temannya dan tentu itu sangat mengasyikkan. Pipi adalah perahu yang terbuat dari pelepah pisang. Nah, sangat seru sekali bisa bermain balap perahu tadi dengan teman-teman. Dan Pipi tadi juga bertemu dengan si perahu pelepah pisang yang menjadi teman barunya, ya kan, di sana. Dan tentu si Arga dan juga teman-temannya begitu dengan sigapnya untuk segera membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Untuk itu, marilah kita terus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira apa saja yang terjadi apabila membuang sampah di sungai anak-anak? Ya, dapat terjadi bencana banjir ya, dan juga akan merusak lingkungan sekitar. Baik anak-anak, itulah tadi cerita balap perahu yang sudah dibacakan oleh Bu Aini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.